bukan juga orang yang selalu berhasil dalam segala hal. Tentu di sini saya sebagai orang yang pernah gagal dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha juga, teman-teman. Jadi kita di sini istilahnya tidak semua orang sukses itu selalu selalu langsung sukses. Pasti dia akan merasakan yang namanya proses, teman-teman, kegagalan dan kegagalan. Oke, next. Perjalanan pribadi gagal bukanlah akhir, teman-teman. Jadi satu kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Awal saya lulus sekolah itu tahun 2020, sekolah menengah kejuruan SMK. Kemudian setelah saya lulus, saya punya mimpi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perkuliahan. Ketika itu saya daftar di salah satu kampus swasta yang ada di daerah Tangerang. Tapi faktanya itu gagal, teman-teman. Saya 2 kali gagal dalam dunia perkuliahan. 2020 saya gagal, 2021 saya gagal, dan kemudian 2022 saya mencoba kembali, teman-teman. 2 kali gagal, mencoba lagi, 3, dan alhamdulillah sekarang berhasil. Jadi 2020 saya gagal, 2021 saya gagal, 2023, 22 saya berhasil. Jadi 2020, 21, 23. Jadi ada 2 kegagalan dalam hidup saya dalam perjalanan perkuliahan. Dan alhamdulillah sekarang saya menempuh di semester 7 yang mungkin 1 semester lagi atau semester setengah lagi itu udah itu sibuk-sibuknya skripsi, teman-teman. Jadi seperti itulah, jadi perjalanan singkat kegagalan yang saya alami, teman-teman. Next. Kemudian pelajaran kegagalan usaha. Jadi ketika saya kuliah, saya berpikir kira-kira di saat libur UAS kuliah itu kan lumayan lama ya, 1 bulan atau hampir 2 bulan liburnya. Beda sama sekolah gitu. Jadi saya memikirkan bahwa apa yang saya bisa lakukan. Ketika itu saya membuka usaha angkringan, teman-teman. Ketika libur UAS, angkringan ini bertahan kurang lebih 1 tahun. Saya menjalani usaha angkringan itu 1 tahun. Kemudian ketika bulan Ramadan kemarin, saya membuka usaha baru yaitu es coklat kental. Dan faktanya masih belum konsisten, teman-teman. Belum bisa istilahnya berhasil lagi. Tapi dari kedua kegagalan ini, saya banyak belajar tentang yang namanya kesabaran, manajemen waktu, dan terus mencoba hal-hal yang baru lagi, teman-teman. Jadi nggak berhenti di tempat, jadi nggak stuck gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya usaha baru yaitu Warkop Fikrian, dan alhamdulillah udah berjalan 1 bulan. Mungkin itu masih kecil, teman-teman, tapi itulah bukti nyata bahwa usaha baru yang sudah berjalan 1 bulan bukti nyata dan terus mencoba. Jadi itulah hasil dari kerja keras usaha yang terus mencoba dan mencoba lagi. Jadi ketika kita gagal, bukan berarti kita kan biasanya kalau kita gagal tuh udah capek gitu kan, udah mau nyerah aja gitu kan, udah males, udah pengennya gini aja. Jangan, teman-teman, percayalah, teman-teman, ketika teman-teman pernah merasakan yang namanya kegagalan atau kayak ngerasa gagal masuk dalam sekolah impiannya, terus gagal dalam perlombaan, dan atau mungkin teman-teman merasa lelah untuk menggapai cita-cita ke depan, keinginan yang harus ibarat itu kayak bukan tuntutan sih, jadi kayak orang tua mungkin kayak kamu harus jadi anak yang sukses gitu. Tapi kan balik lagi kita yang ngejalanin, teman-teman, ya kan? Tapi kan kadang kita pernah merasa kayaknya udah mau nyerah aja gitu. Percayalah, teman-teman, saya juga pernah di titik posisi itu, teman-teman. Tapi itu suatu proses, jadi jangan dianggap sebagai kegagalan. Yang penting kita mau berusaha dan terus mencoba. Oke, next. Gagal itu wajar, bahkan orang sukses pun pernah mengalami kegagalan. Jadi orang yang sukses itu
nggak semena-mena dia perjalanannya itu langsung sukses kan teman-teman. Pasti dia melewati yang namanya rintangan, ya kan? Segala macam ujian, cobaan, segala macam teman-teman. Jadi sukses itu sebenarnya apa ya? Gagal itu bukan hal yang harus kita takutin teman-teman, bukan. Fakta kegagalan. Menurut survei dari Harvard Business Review 2023, lebih dari 80% pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Contohnya Walt Disney. Ada yang tahu nggak Walt Disney itu apa? Dia itu seorang pengisi suara atau produser. Teman-teman tahu Mickey Mouse nggak? Nah itu tuh hasil dari seorang Walt Disney. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap tidak punya ide atau kurang kreativitas. Namun namanya hidup di dunia hiburan sampai hari ini teman-teman. Jadi orang-orang yang sukses dulunya gagal juga teman-teman. Walt Disney aja pernah dipecat, tapi sampai sekarang Mickey Mouse teman-teman pada tahu kan, Disneyland segala macam gitu. Jadi kegagalan bukanlah hal yang memalukan teman-teman. Yang memalukan adalah jika kita berhenti dan menyerah. Jadi untuk teman-teman, apalagi sekarang udah kelas 3 kan, lulus segala macam, jadi jangan takut gagal teman-teman. Lakukan apa yang teman-teman inginkan. Selain itu hal yang positif kan. Gagal itu biasa. Gagal itu bukan musuh. Gagal adalah guru yang paling terbaik dalam kehidupan teman-teman. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak bakalan ngerasain kesuksesan itu gimana. Jadi apa ya? Kegagalan itu jadi jangan yang dijadikan ketakutan bagi teman-teman gitu. Jadi yang penting teman-teman gak usah berhenti atau menyerah gitu teman-teman. Jadi gagal itu bukanlah suatu musuh. Oke, next. Mengubah sudut pandang takut dinilai orang. Nah ini teman-teman. Teman-teman pernah kan ngerasain kayak takut dinilai orang itu pernah nggak teman-teman? Pernah nggak? Pernah kan? Sama saya juga teman-teman. Ketika 2020 saya gagal kuliah, saya juga takut dinilai orang teman-teman. Bahkan mungkin kurang lebih saya 1 mingguan mungkin di rumah aja saya nggak keluar teman-teman. Ketika saya gagal kuliah di 2020 itu, banyak yang ngomongin kan tetangga-tetangga gitu kan, padahal dia nggak tahu apa yang kita lakuin kan. Yang ngejalanin hidup itu kita, orang-orang itu hanya bisa menilai teman-teman. Jadi jangan dengarkan omongan orang, jadi ambil yang positifnya dulu. Saya juga pernah di posisi itu teman-teman. Laporan dari IGN Research Institute 2022 menyebutkan bahwa banyak anak muda atau mungkin yang takut gagal karena takut dinilai orang lain. Ada yang masih merasa nggak sampai sekarang ini? Masih nggak? Masih. Jadi jangan takut teman-teman. Jadi mulai sekarang ubah sudut pandang itu, ubah teman-teman. Sekarang kita hidup nggak perlu kita takutin dinilai oleh orang lain teman-teman. Gak usah pikir overthinking segala macam. Intinya teman-teman ubah sudut pola pandang itu teman-teman. Dia kan nggak tahu apa yang kita lakuin gitu. Segala usaha jadi kayak kita. Jadi ubah pola pandang itu teman-teman ya. Justru mereka yang berani gagal dan berani ambil resiko punya peluang 3 kali lebih besar untuk sukses. Jadi kegagalan itu justru mengantarkan kita untuk menggapai keinginan kita teman-teman, kesuksesan. Jadi tanpa kegagalan kita nggak bakalan menjadi tanpa gagal kita nggak bakal tahu apa yang kedepannya teman-teman. Oke, next. Nah ini dia teman-teman ya. Gagal bukanlah musuh, tapi guru teman-teman. Guru kehidupan. Gagal itu bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita untuk lebih kuat lagi teman-teman. Menjadi kuat. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri teman-teman. Jadi dari gagal itu kita kan berpikir ya, wah kita ini harus ngapain ya kira-kira gitu kan? Apa nih yang bisa dilakuin gitu kan? Kita belajar dari hal-hal yang udah kan gitu kan? Kayaknya jangan sampai terulang lagi. Pasti bakal ada kepikiran itu. Ketahanan diri, kegagalan membangun ketahanan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan besar ya. Jadi itu membuat kita kuat, guru kehidupan dan ketahanan diri. Oke, berikutnya.
Nah, ini ada strategi bangkit setelah gagal. Jadi di sini ada 3 ya teman-teman. Coba lagi besok, terus berusaha, fokus pada proses. Kalau suatu hari mungkin teman-teman merasakan gagal, coba kembali besok teman-teman. Jikalau besok teman-teman gagal, coba kembali lusa teman-teman. Intinya teman-teman jangan berhenti, jangan menyerah. Jadi fokus, tetap mencoba dan mencoba kembali teman-teman. Jangan biarkan kegagalan hari ini menghentikan usaha esok hari teman-teman. Jadi jangan karena kegagalan satu kegagalan itu menghancurkan semuanya teman-teman. Oke? Paham teman-teman? Terus berusaha. Selama kita masih mau berusaha, kita tidak pernah benar-benar kalah teman-teman. Contoh gini teman-teman. Teman-teman seperti balap motor. Ada yang tahu teman-teman motor GP? Nah itu kan motor GP ya. Teman-teman posisi mungkin bukan ke 1 atau ke 2 ke 3, tapi teman-teman posisinya ke 10. Tetapi teman-teman terus berusaha, ya kan? Melewati ya kan, by race gitu kan, ke 1, ke 2, ke 3 sampai akhirnya finish. Tapi kalau teman-teman itu berhenti, ketika yang lain terus sampai ke finish gitu, teman-teman berhenti, apakah teman-teman akan merasakan kesuksesan, merasakan finish? Kan nggak bakal teman-teman. Jadi contohnya kayak gitu teman-teman. Bukan karena kita yang siapa cepat siapa dapat, bukan teman-teman, tapi siapa yang kuat dan bertahan lama teman-teman. Jadi contohnya kayak motor GP teman-teman. Yang penting kita terus melewati step by step, dan akhirnya kita bakalan sampai pada apa yang kita inginkan teman-teman. Oke, lanjut. Nah ya, mungkin itu sedikit perjalanan hidup dari saya teman-teman. Semoga ini menjadi acuan semangat teman-teman untuk ke depan meraih impian besar teman-teman. Karena teman-teman udah kelas 3, tentukan apa yang teman-teman inginkan. Jadi lanjutkan perjuangan teman-teman. Semoga teman-teman juga menjadi lebih hebat, lebih besar, lebih sukses dari saya teman-teman. Jadi semoga ini menjadi acuan ke depannya teman-teman. Terus berjuang. Pokoknya hidup itu, sukses itu bukan siapa paling cepat teman-teman, tapi siapa yang paling dia berani untuk mengambil resiko, bertahan lama, dan juga tidak menyerah teman-teman. Oke, terus mencoba dan jangan pernah menyerah pada impian Anda teman-teman. Kejar impian Anda jangan patah semangat teman-teman ya. Tentu percaya diri, yakinlah pada kemampuan diri sendiri untuk bangkit dan berhasil. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah perjalanan saya. Semoga ini bisa menjadi acuan semangat teman-teman untuk terus melangkah lebih jauh lagi teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.